Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan yang terutama masalah hutang piutang bisa kalian atasi dengan baik dan bijak. Mengatasi dengan baik dan bijak bukan berarti hutang harus kalian bayar. Artinya dalam keadaan galbay, kalian bisa menempatkan diri kalian dalam posisi terbaik. Supaya kalian jangan terganggu dengan teroran para debt collector pinjol, ancaman-ancaman, makian, dan juga intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol yang mengganggu hari-hari kalian, yang membuat hari kalian muram, mental kalian down, emosi kalian tidak stabil, sehingga mengganggu kepada pencapaian kinerja kalian, baik dalam kinerja perusahaan sebagai karyawan, maupun usaha yang kalian lakukan sekarang, yang ujung-ujungnya nanti itu akan menghambat rezeki kalian sendiri. Karena bagaimanapun, kalau kalian dalam keadaan tidak stabil emosinya, semangat kalian down atau mental kalian down, apalagi pikiran kacau tidak karu-karuan, tentu rezeki kalian akan terganggu atau terhambat ke depannya. Oleh karena itu, kalian usahakan supaya hidup kalian tetap normal walaupun kalian dalam keadaan tekanan galbay dan tekanan teroran para debt collector pinjol saat ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas satu kabar gembira yang sudah disahkan oleh OJK dan akan dijalankan pada tahun 2026 nanti. Berita gembira yang sangat ditunggu-tunggu oleh para teman-teman yang sedang galbay pada saat ini. Apa itu kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah OJK sudah sahkan bahwa yang galbay tahun 2026 nanti akan auto lunas. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah galbay. Makanya selama ini saya selalu katakan, kalau kalian sudah tidak mampu untuk membayar hutang, jangan memaksakan diri untuk membayar. Apalagi pinjam sana sini, hutang sana sini, gali lubang tutup lubang. Karena akan ada pelunasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kalian dan juga membantu usaha pinjolnya sendiri dan juga membantu ekonomi negara sendiri. Pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Apa yang dilakukan pemerintah sehingga utang kalian di tahun 2026 nanti akan auto lunas? Tentu saja pemerintah memakai pihak ketiga, yaitu asuransi kredit. Ternyata untuk mempersiapkan hal ini, OJK sudah meresmikan program dukungan asuransi dalam penguatan ekosistem penyelenggaraan pinjaman daring yang sudah disahkan pada 16 Desember 2025 kemarin. Nah, ini Anda lihat di sebelah kiri saya ya. Ini adalah laman resmi OJK. Ternyata OJK sudah meresmikan ini pada tanggal 16 Desember 2025 kemarin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko. Memitigasi risiko terutama untuk pinjolnya, supaya pinjolnya tidak kehabisan modal, sehingga pinjolnya bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat yang sedang membutuhkan. Yang kedua adalah untuk kalian yang sedang gagal bayar sekarang, supaya keadaan ekonomi kalian tidak terlalu terganggu. Supaya kalian bisa dibantu melunaskan hutang-hutang kalian, sehingga kalian tidak akan memaksakan diri lagi untuk membayar pinjol. Makanya saya selalu katakan di video-video saya sebelumnya, jangan pernah memaksakan diri untuk membayarkan pinjol, apalagi kalau kalian sudah dalam keadaan keuangannya tidak mendukung, keadaan ekonominya memang benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang, yang diakibatkan resesi ekonomi yang berkepanjangan baik secara global maupun nasional yang sedang terjadi pada saat ini. Yang ketiga, program ini diadakan pemerintah adalah untuk menstabilkan perputaran ekonomi di masyarakat. Kenapa? Karena kalau banyak angsuran yang menunggak, kredit yang macet, maka ini akan menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Tentu perputaran uang atau perputaran ekonomi di masyarakat akan terganggu. Ini tentu bisa menimbulkan masalah besar di masyarakat, bahkan bisa menimbulkan masalah krisis keuangan atau krisis moneter. Oleh karena itu, tentu pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dan bagaimana supaya Anda mendapatkan pelunasan hutang yang auto lunas di tahun 2026 nanti. Oleh karena itu, saksikan video ini dari awal sampai selesai dan juga bagikan ke lebih banyak lagi teman kalian supaya teman kalian yang sedang galbay pada saat ini lebih semangat lagi untuk melakukan galbay, dan yang masih takut-takut supaya jangan ragu-ragu untuk melakukan galbay. Tentunya untuk mendapatkan asuransi ini memang kalian harus galbay dulu. Nah, bagaimana supaya kalian berani galbay? Baik, bagi teman-teman yang belum berani galbay, yang masih takut-takut, yang masih ragu, yang belum tahu cara memulai galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara.
Di grup ini kalian akan berkumpul dengan teman-teman kalian yang senasib, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan sudah galbay di berbagai pinjol. Tentunya di grup ini kalian akan dibantu oleh teman-teman kalian yang sudah merasakan atau sudah mengalami galbay. Mereka akan berbagi tips-tips, berbagi pengalaman, dan memberikan booster mental kepada kalian setiap hari. Dan akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay. Jadi silakan masuk ke grup ini supaya Anda berani galbay, tahu caranya, dan Anda punya mental yang kuat untuk melaksanakan galbay. Karena kalau tidak ada teman-teman yang mendukung kalian seperti di grup ini, maka saya yakin kalian akan susah untuk melakukan galbay. Oleh karena itu silahkan bergabung ke grup ini supaya kalian berani memulai galbay, supaya kalian tahu bagaimana caranya, supaya kalian kuat mentalnya, dan di grup ini kalian akan mendapatkan dukungan, booster mental, support, dan juga keberanian dari teman-teman kalian. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini supaya kalian terbebas dari yang namanya pembodohan pinjol dan teroran para debt collector pinjol dan perbudakan pinjol. Sehingga kalian bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pelunasan hutang auto lunas dari program OJK. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan kita. OJK sudah sahkan hutang kalian akan auto lunas di tahun 2026. Jadi akan banyak sekali dari kalian yang mendapatkan pelunasan hutang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang OJK sudah mensahkan. Ini kalian lihat di sebelah kiri saya. Ini adalah siaran pers yang langsung dari laman sah OJK-nya. SP2225 garis miring GKPB garis miring OJK garis miring 11 garis miring 2025. Jadi siaran pers OJK ini meresmikan program dukungan asuransi dalam penguatan ekosistem penyelenggaraan pinjaman daring. Dan ini baru disahkan tanggal 16 Desember 2025 kemarin di Jakarta oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi program ini sengaja diresmikan untuk dukungan asuransi sebagai upaya memperkuat ekosistem dan mitigasi risiko dalam industri layanan. Jadi mitigasi risiko itu adalah untuk memperkecil risiko. Dengan adanya asuransi ini, maka pinjol-pinjol ini kemungkinan tidak akan mengalami banyak kerugian. Artinya pinjol-pinjol ini akan dibantu di-cover oleh asuransi supaya pinjol-pinjol ini tidak benar-benar mengalami kerugian yang besar meskipun banyak nasabah-nasabah yang galbay. Asuransi ini tentu saja untuk memperbesar peluang bagi kalian untuk mendapatkan pelunasan hutang. Pertanyaannya tadi, kenapa tidak diviralkan? Atau kenapa tidak banyak diberitakan di media-media sosial? Karena kalau ini diviralkan atau digembar-gemborkan di media-media sosial, seolah-olah hal ini akan menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau memanfaatkan situasi dan keadaan, yang berpikir bahwa hutang mereka nanti akan dilunasi pemerintah kok. Jadi ngapain lagi dibayar? Kan nanti kalau tidak dibayar, pemerintah akan membayar hutang kita. Kita tinggal bilang aja kalau kita tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk membayar hutang. Itulah yang akan terjadi kalau masalah ini atau program ini digembar-gemborkan seolah-olah ini dipromosikan dan diperuntukkan untuk semua orang. Ini tidak diperuntukkan untuk semua orang. Ini hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang memang benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar hutang karena keadaan dan kondisi serta situasi ekonomi yang tidak memungkinkan lagi untuk membayar hutang. Jadi ini bukan diperuntukkan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang. Bukan untuk semua orang. Jadi akan ada unsur kesengajaan dari beberapa oknum untuk sengaja tidak membayarkan hutang supaya mereka mendapatkan mitigasi risiko akibat dari banyaknya galbay yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi akan terjadi moral hazard. Moral hazard itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang tersembunyi di balik ketidakmampuan seseorang yang tujuannya adalah dengan sengaja tidak membayarkan hutang supaya hutangnya ditanggung oleh pemerintah padahal dia mampu. Sementara mitigasi ini hanya diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu. Nah, kalau ini terjadi, tentu ini akan menimbulkan masalah tersendiri lagi di masyarakat, menjadi tantangan di masyarakat. Jadi itulah kenapa program ini tidak diviralkan atau program ini seolah-olah disembunyikan oleh pemerintah. Dan beberapa media sosial juga sudah memberikan peringatan melalui berita-berita mereka, termasuk juga OJK berkomentar di dalamnya, yaitu mengingatkan resiko moral hazard dari rencana pelunasan hutang pemerintah ini seperti yang Anda lihat di sebelah kiri saya, dan juga bagaimana cara mencegah risiko moral hazard dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pelunasan ini.
Karena ini diperuntukkan untuk Anda-Anda yang memang benar-benar tidak mampu. Jadi oleh karena itu, makanya ini tidak terlalu digembar-gemborkan karena ini memang bukan dipromosikan untuk disebarluaskan, tapi ini memang hanya diperuntukkan untuk Anda-Anda yang tidak mampu membayar hutang. Oleh karena itu, bagi kalian yang memang benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang, tidak sanggup lagi karena keadaan dan kondisi ekonomi kalian, silahkan kalian tunda dulu pembayaran hutang. Siapa tahu kalian dapat mitigasi ini atau dapat program dari pemerintah ini. Tapi jangan kalian sengaja tidak bayar hutang. Karena bagi mereka yang melakukan moral hazard atau yang sengaja tidak membayarkan hutang padahal mampu, mereka tidak akan pernah dapat. Karena ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan program ini. Yang pertama yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan program ini adalah tentunya gagal bayar. Galbay dulu. Bagaimana kalian mau dapatkan ini kalau kalian tidak galbay? Nah, yang kedua tentu dilihat adalah kenapa kalian galbay? Kalian galbay itu harus memang karena kondisi dan keadaan yang membuat kalian tidak sanggup untuk membayarkan hutang pinjol kalian lagi. Yang ketiga adalah kalian harus memakai pinjol legal OJK yang resmi bersertifikat OJK. Lalu kemudian yang keempat adalah kalian memang benar-benar tidak melakukan kesalahan. Seperti data kalian berbeda, atau kalian menggunakan data-data orang, atau memalsukan data-data kalian. Yang keempat, kalian itu harus benar-benar tidak mampu. Artinya begini, jadi kalau kalian ketika dihubungi oleh para debt collector atau diteror atau dikirimi chattingan oleh para debt collector, kalian harus benar-benar memang menunjukkan ketidakmampuan lagi membayar hutang. Bisa saja kalau kalian menjawab teroran para debt collector pinjol dengan menjanjikan bahwa kalian akan membayar bulan ini atau tanggal ini atau hari Selasa, hari Senin, ini akan menjadi kegagalan investigasi untuk asuransi kalian nanti. Kenapa? Karena kalian masih dianggap mampu, kalian hanya dianggap menunda. Jadi, beberapa hal yang tidak perlu kalian lakukan, jangan kalian lakukan. Supaya kalian benar-benar dapat asuransi tersebut. Nah, nanti kalian bisa cek hutang pinjol kalian yang galbay di pinjol legal. Kalian cek di BI checking kalian atau di Slik OJK kalian. Kalau memang Slik OJK-nya sudah tidak ada lagi, dan BI checking kalian pun sudah tidak ada lagi di sana, berarti hutang kalian sudah lunas. Jadi akan banyak dari kalian nanti yang hutangnya auto lunas dengan hilangnya BI checking kalian atau Slik OJK kalian ketika kalian cek nanti. Berarti kalau sudah tidak ada lagi di sana hutang kalian, berarti hutang kalian sudah lunas dan kalian tidak perlu lagi untuk membayarkannya. Karena memang sudah dibantu dilunaskan pemerintah melalui peraturan OJK dengan bantuan asuransi kredit atau asuransi hutang pinjol. Nah, asuransi hutang pinjol inilah yang melunaskan hutang kalian. Maka hutang kalian berarti sudah lunas. Dengan demikian berarti kalian dapat program mitigasi pelunasan hutang dari pemerintah. Nah, untuk teman-teman, makanya saya selalu katakan semangat galbay. Jangan pernah takut untuk memulai galbay. Karena akan ada bantuan dari pemerintah. Tapi tidak disengaja ya. Karena memang kalian tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran. Jangan karena kalian sengaja. Supaya kalian dapat program ini. Jadi teman-teman, mulai saat ini jangan pernah takut dengan yang namanya gagal bayar. Semangat galbay. Jangan pernah kalian berusaha membayar hutang dengan cara pinjam sana-sini, hutang sana-sini, jual-jual aset, apalagi minjol lagi ke beberapa pinjol lain. Jangan ya. Itu bukan solusi. Itu justru akan menambah masalah kepada Anda di depannya. Pikirkan masa depan Anda. Jangan sampai masa depan Anda hancur hanya karena ulah para debt collector pinjol yang selalu menekan dan menakut-nakuti Anda. Jadi mulai saat ini tetap semangat. Semoga materi kali ini dapat Anda pahami dan memberi manfaat kepada Anda supaya Anda terhindar dari perbudakan pinjol dan ketakutan akan teroran para debt collector pinjol dan pikiran-pikiran mengenai hutang pinjol yang berlebihan. Semua masalah tentu ada solusinya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.